me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing that it feel like a sweet night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high, to make a way the twilight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Pak Juki selaku pendidik di SD Negeri 2 Bulu Payung tentang yang bertemakan tentang dampak COVID terhadap dunia pendidikan. Yang pertama ya Pak, saya akan bertanya tentang dampak COVID terhadap dunia pendidikan menurut Bapak. Kalau menurut saya pribadi, dampak COVID terhadap dunia pendidikan itu sangat berdampak sekali. Artinya, dengan adanya wabah COVID ini, pendidikan itu terasa lumpuh. Anak-anak tidak terperhatikan, apalagi di sini itu di daerah pedesaan, yang notabene itu fasilitas ataupun sarana untuk namanya pembelajaran secara daring itu kurang efisien, karena dari 133 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 40% yang bisa mengakses pembelajaran secara daring. Jadi masukan-masukan dari wali murid di sini itu sangat kurang nyaman dengan adanya pembelajaran, karena anak-anaknya itu merasa tidak terperhatikan. Akhirnya dengan kesibukan orang tua yang notabene kesibukannya itu ke ladang, ke sawah, itu anak kurang terperhatikan. Ditambah lagi dengan tugas-tugas darinya itu, orang tua itu harus selalu mendampinginya, itu di situ merasa kesulitan. Sedangkan pertemuan guru itu hanya terbatasi satu minggu itu 2 pertemuan. Itulah kurangnya pembelajaran yang ke anak itu kurang maksimal. Terus yang selanjutnya Pak, menurut Bapak tuh dampak COVID di sini yang realitanya Bapak ngajar di sekolah itu gimana Pak? Kalau saya itu kan coba mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, sekolahan kita itu menjadwalkan pertemuan itu 1 minggu itu 2 kali per kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu 1 minggu 2 kali pertemuan. Dengan adanya aturan yang diterapkan oleh pemerintah, anak di sini itu belum boleh mengajar secara tatap muka. Artinya itu anak hanya berangkat, di situ diberikan penjelasan sedikit beberapa waktu saja, kemudian dikasih tugas, kemudian untuk pertemuan selanjutnya membawa hasil tugas tersebut dan dijelaskan kesulitan-kesulitannya. Nah, disitulah materi yang disampaikan oleh kita itu kurang maksimal. Artinya dari kompetensi dasar 1 sampai bla 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 itu kurang, tidak tersampaikan semuanya. Jadi disinilah yang disebut pendidikan itu lumpuh. Terus kan tadi kata Bapak pengajaran hanya 2 hari, terus tatap mukanya itu kan kurang ya Pak? Kurang. Terus kayak yang dari itu kan kurang maksimal. Nah, menurut Bapak sebagai guru atau yang sudah diterapkan sama Bapak, cara mengajar itu strateginya gimana sih biar muridnya itu paham sama daring? Kadang kan kayak saya sendiri kan selama KKN kayak membuka tempat untuk anak-anak yang datang ke rumah terus mengulas materi kembali, soalnya itu banyak banget yang kurang paham daring gitu loh Pak. Ya,
Di sini kita sebagai guru itu berperan, berkewajiban itu memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok kita. Untuk model pembelajaran yang kita terapkan itu di sini itu menggunakan model pembelajaran secara cybernetik. Nah, yaitu pembelajaran secara online. Nah, disinilah kesulitan orang tua itu dalam anak dalam memahami materi yang kita sampaikan yang berbentuk video, gambar maupun media-media lain. Jadi sebelumnya kita dalam mengajarkan itu kan secara tatap muka menjelaskan, kemudian memberikan pembelajaran yang ibaratnya anak bisa memahami, karena anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sedangkan di sini kita tidak bisa menganalisis karakteristik anak tersebut, karena ya dari tadi saya bilang kan dari 133 itu baru 40% saja yang bisa mengakses pembelajaran dari anak. Yang lainnya hanya setiap 2 minggu atau 1 minggu 2 kali itu kan merasakan. Memang sih dari anak itu banyak yang respon itu, Pak ini bagaimana, ya kita jelaskan sebenarnya pembelajaran kita, kemudian kita ulas juga di tatap muka. Karena itu kita hanya dibatasi 1 jam juga, karena kita ya mengikuti aturan yang berlaku, karena setelah dibuat jelas kan di sini masih zonanya itu zona kuning, belum zona hijau. Terus lagi ya Pak, kayak anak itu kan belajar daring di rumah, kayak dari pihak sekolah itu pernah nggak sih kayak untuk ngasih info, mengasih info lah ya ke orang tua itu buat selalu mendampingi anaknya belajar atau gimana? Terus kalau misal kayak sekarang kan kalau orang tua yang sekarang itu kan rata-rata tuh kayak ada ya Pak, sedikit lah yang nggak bisa baca gitu. Terus anaknya itu gimana gitu loh Pak? Nah, itulah beban kita sebagai pendidik. Jadi dengan adanya aturan kita itu belum diperbolehkan pembelajaran secara tatap muka, kita itu memperhatikan anak-anak yang notabene yang 40% itu saja yang bisa mengakses pembelajaran kita itu hasilnya kurang memuaskan, apalagi yang belum bisa mengakses hanya menggunakan ketika pertemuan 1 minggu ini pasti itu berdampak sama anak. Jadi secara pengetahuan itu anak akan merasa kurang. Jadi kalau menurut saya ya pendidikan itu seperti sedang dijajah. Jadi itu guru itu harus memiliki metode trik pembelajaran supaya anak itu bisa memahami pembelajaran yang kita terapkan. Sejauh ini kayak Bapak itu udah menerapkan metode apa Pak? Ya, saya menggunakan metode dari cybernetik. Kita memberikan pembelajaran dalam bentuk tulisan, kemudian dalam bentuk video-video, kemudian tugasnya itu anak harus memahami materi yang kita sampaikan, kemudian mempraktekkan tugas sesuai dengan contoh video yang kita sampaikan. Respon dari anak-anak sih untuk mata pelajaran saya sendiri itu lumayan bagus. Anak itu memang bisa mempraktekkan, karena anak usia SD itu mata pelajaran olahraga itu sangat ditunggu-tunggu. Jadi mungkin dia merasa senang karena banyak bergerak atau permainannya dibandingkan berpikirnya. Itulah mungkin anak merasa senang di situ. Ya mungkin cuma itu ya Pak. Terima kasih. Semoga masukan-masukan dari Bapak, jawaban-jawaban dari Bapak bermanfaat. Ya itu hanya opsi saya. Mungkin versi yang lain dari teman-teman yang lain
lain juga pasti ada. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.